Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, setiap manusia berjalan dengan kesibukan masing-masing. Ada yang mengejar dunia tanpa jeda, ada yang tertatih mengejar akhirat dalam senyap. Namun satu hal yang pasti, semua langkah ini akan berakhir di satu tempat yang sama, tanah. Tempat kita akan dikembalikan. Tempat kita akan berbaring diam. Tidak ada pengecualian. Bumi ini bukan sekadar tempat kita hidup. Ia adalah saksi. Ia mencatat semua gerak-gerik kita, mendengar doa-doa kita yang lirih, dan merekam maksiat yang kita sembunyikan. Ia tidak pernah lupa, karena ia diperintahkan oleh Rabb-Nya untuk menjadi pengingat. Dan pada hari yang ditentukan bumi akan bersuara. Pernahkah kita bertanya, jika suatu saat jasad kita dibaringkan di dalam tanah, apakah bumi akan menyambut kita dengan lembut? Ataukah ia menolaknya karena terlalu banyak dosa yang kita tinggalkan? Pertanyaan ini mungkin terdengar sepele, tapi ia cukup dalam untuk membuat kita terdiam dan merenung. Kita sering sibuk dengan bagaimana kita hidup, namun lupa menyiapkan bagaimana kita akan mati. Kita sibuk mengejar kenyamanan dunia, tanpa sadar bahwa tempat kembali kita sedang menanti dalam diam, bertanya dalam sunyi, apa yang kau bawa saat kembali padaku nanti? Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seseorang meninggal, amalnya terputus kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Maka sungguh celaka orang yang kembali ke bumi tanpa membawa apapun selain tubuh dan dosa. Pembuka ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa kehidupan bukanlah perjalanan tanpa arah. Kita sedang menuju satu titik, liang lahat. Maka pantaskah kita lalai, sementara waktu terus berkurang dan umur terus menua? Jika hari ini kita masih diberi waktu, itu bukan karena Allah lalai, tapi karena Allah memberi kesempatan untuk memperbaiki arah, untuk membersihkan hati, untuk memperbaiki hubungan dengannya, dan untuk meninggalkan jejak baik di atas bumi yang kelak akan jadi tempat peristirahatan kita. Mari duduk sejenak, tenangkan hati, tarik napas dalam, lalu dengarkan suara nurani, dengarkan bisikan lembut dari dalam jiwa yang sering kita abaikan, karena di sanalah Allah menyentuh kita. Di sanalah refleksi bermula, dan semoga dari sini pula perubahan dimulai. Bumi, saksi yang tidak pernah berdusta. Bumi ini bukan hanya tempat berpijak, ia adalah saksi. Sejak manusia diciptakan dari tanah hingga kelak dikembalikan ke dalamnya, bumi menyimpan setiap detil perbuatan manusia. Ia tidak pernah tidur, ia tidak pernah alpa. Bahkan ketika manusia merasa tak terlihat oleh siapapun, bumi merekam segalanya dengan sempurna. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa pada hari kiamat nanti, bumi akan mengabarkan berita-beritanya, sebab bumi telah diperintahkan oleh Rabb-Nya untuk bersaksi. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang akan dikatakan bumi saat menerima kita kembali? Apakah ia akan menyambut kita dengan lembut karena kita dahulu menjaga, merawat, dan bersujud di atasnya? Ataukah ia akan menggigil dan menyempit karena jijik dan marah terhadap dosa-dosa yang kita tebarkan di permukaannya? Banyak dari kita yang berjalan di bumi ini dengan pongah, melangkah seolah bumi milik kita. Padahal setiap langkah itu akan ditanya, untuk apa kau injakkan kakimu? Kemana arahmu? Apa yang kau cari? Jika bumi bisa bicara, mungkin ia akan menegur langkah-langkah kita yang menuju kemaksiatan, yang menjauh dari Allah, yang mencederai hati sesama. Bumi tidak pernah mengingkari amanahnya. Ia menumbuhkan rezeki dari benih yang ditanam. Ia menyediakan air dari kedalamannya. Ia memeluk jasad siapa saja yang kembali kepadanya. Tapi bagaimana jika bumi merasa jijik kepada kita?
Bagaimana jika tanah tak lagi rida menerima jasad yang selama hidupnya hanya membawa dosa? Rasulullah SAW bersabda bahawa bumi akan bersaksi atas segala amal manusia. Setiap tempat yang kita datangi, setiap sudut rumah, setiap pojok masjid, bahkan jalan-jalan yang kita lalui, semuanya akan berbicara. Maka, betapa mengerikan jika mayoritas saksi kita kelak justru memberatkan timbangan dosa. Kita sering berkata kita semua akan kembali ke tanah. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah tanah ingin menerima kita kembali? Sebab bukan semua jasad disambut bumi dengan ramah. Ada jasad yang bahkan bumi enggan menelan karena terlalu najis dengan maksiat, terlalu kotor oleh pengkhianatan terhadap Sang Khalik. Tanah yang suci itu mencintai mereka yang sujud di atasnya. Ia mencintai air mata taubat yang jatuh dari pipi hamba yang kembali. Tapi ia membenci darah kezaliman, debu kebencian, dan jejak langkah dari kemaksiatan yang menghina Allah. Ia tahu mana yang datang dengan hati bersih dan mana yang datang dalam keadaan penuh noda. Maka sebelum waktu kembali itu tiba, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk diterima oleh bumi? Sudahkah langkah kaki ini cukup banyak menuju jalan Allah, atau justru lebih banyak menapak menuju kerusakan? Bumi adalah tempat terakhir kita sebelum dibangkitkan. Tempat diam yang panjang sebelum alam barzakh terbuka. Ia adalah tempat di mana tubuh akan luluh, tetapi amal akan berbicara. Maka, persiapkanlah pertemuan kita dengannya, agar bumi tak perlu menahan muak saat tubuh ini diletakkan di dalamnya. Ketika tanah menolak tubuh. Dalam sejarah Islam ada kisah orang-orang yang tubuhnya ditolak oleh tanah. Bahkan ada yang tak bisa dikuburkan karena bumi tidak sudi menyentuh mereka. Mengapa? Karena hidupnya digunakan untuk menentang Allah, untuk menyakiti sesama, dan memusuhi kebenaran. Mereka hidup di atas bumi tapi tidak pernah menghargainya. Imam Syafi'i pernah berkata, jasad seorang alim lebih disukai bumi daripada harum minyak kasturi, karena tubuh mereka adalah tubuh yang digunakan untuk sujud, untuk menyampaikan kebaikan, untuk menghidupkan malam dengan munajat. Maka ketika mereka kembali ke tanah, bumi menyambutnya seperti seorang ibu menyambut anaknya yang pulang dengan penuh kebajikan. Lalu bagaimana dengan kita? Tubuh ini sejauh mana ia digunakan untuk kebaikan? Apakah tangan ini sudah cukup menolong atau justru banyak menyakiti? Apakah mata ini lebih sering melihat yang haram atau menangis karena takut kepada Allah? Setiap organ kita akan bersaksi, bahkan kulit, lidah, dan tulang akan mengungkap apa yang telah dilakukan. Jika anggota tubuh saja tidak bisa kita sembunyikan kesalahannya, maka bagaimana mungkin kita berharap bumi akan diam? Tidak, ia akan bicara. Ia akan menolak dengan keras bila yang datang hanyalah jasad yang menumpuk dosa. Ada tanah yang gersang, namun menjadi lembut saat menerima jenazah para syuhada. Ada tanah yang subur, namun menjadi keras saat menerima orang-orang zalim. Karena bukan keadaan fisik tanah yang menentukan, tapi keadaan ruh dan amal dari yang kembali ke dalamnya. Maka wahai jiwa, bertobatlah. Jadikan tubuh ini alat untuk mencintai Allah, bukan untuk menentangnya. Gunakan waktu yang tersisa untuk mengukir amal, agar bumi menyambutmu bukan sebagai pendosa, tapi sebagai hamba yang pulang membawa bekal. Kita bisa memaksa orang lain untuk mencintai kita, tapi bumi tidak bisa dipaksa. Ia hanya tunduk kepada perintah Allah. Dan jika Allah memerintahkan bumi untuk menolak, maka bumi akan taat tanpa ragu. Maka jangan jadikan tubuh ini alasan bumi menolak kita saat ajal menjemput. Jika hari ini kita bisa berdiri di atas tanah, gunakan kesempatan itu untuk bersujud, karena suatu saat nanti kita tidak akan bisa memilih tempat kita dikuburkan, tapi kita bisa memilih bagaimana kondisi kita saat kembali. Bumi adalah rumah sementara yang menanti kepulangan kita. Ia bisa menjadi tempat istirahat yang damai atau kuburan yang menyesakkan. Pilihannya ada di tangan kita. Sekarang, selama napas ini masih berhembus.
ketika bumi mendoakan atau melaknat, tak banyak yang menyadari bahwa bumi bukan sekadar benda mati. Ia memiliki kemampuan untuk memuliakan dan melaknat. Ia mencatat siapa saja yang berbuat baik di atasnya dan siapa saja yang mengotori wajahnya dengan maksiat. Dalam sunyi, ia mendoakan orang-orang syaleh, dan dalam diam ia melaknat mereka yang sombong dan merusak. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang hamba yang dicintai Allah ketika wafatnya, bumi akan berkata, "Selamat datang, wahai jiwa yang baik." Ia akan membuka diri dengan lapang seperti sahabat yang rindu akan pelukan. Namun, bagi hamba yang durhaka, bumi akan berkata, "Celakalah kau, wahai jiwa yang buruk." Ia akan menggencet, menyempit, dan menolak jasad itu masuk dengan tenang. Maka hidup bukan hanya tentang bagaimana kita bertahan, tapi juga tentang bagaimana kita membuat bumi bersaksi baik tentang kita. Setiap sujud, setiap amal syaleh, setiap air mata yang jatuh karena takut pada Allah, semuanya ditanam dalam bumi seperti benih. Kelak benih itu akan tumbuh menjadi saksi yang menyelamatkan kita. Jangan remehkan amal kecil. Jangan anggap enteng senyuman, sedekah receh, atau langkah kaki ke masjid. Semua itu ditulis oleh bumi. Semua itu akan membedakan kita dari mereka yang hidup, tapi tak pernah menghidupkan bumi dengan kebaikan. Bumi ini bisa menjadi sahabat sejati atau musuh tersembunyi. Ia tak pernah bohong. Ia tak pandai berpolitik atau menyusun alibi. Ia hanya mencatat apa yang benar-benar terjadi. Maka perbanyaklah amal yang membuat bumi bersyukur pernah diinjak olehmu. Jangan izinkan bumi menjadi saksi atas kata-kata dusta yang kita ucapkan, atas janji yang kita khianati, atas niat-niat buruk yang kita sembunyikan, karena pada akhirnya bumi akan berkata jujur dan semua topeng akan terlepas. Bagi mereka yang hidupnya untuk Allah, bumi mendoakan. Ia menjadi tempat terbaik untuk tidur terakhir sebelum kebangkitan. Ia menjadi kasur yang lembut dan pelindung dari azab. Tapi bagi mereka yang hidup dalam kehinaan dosa, bumi menjadi keras, gelap, dan menakutkan. Setiap malam bumi menangis atas dosa-dosa yang dilakukan manusia. Ia menangisi kerusakan, kezaliman, dan kelalaian yang terus diulang. Ia menanti-nanti datangnya hamba yang bisa menghidupkan bumi kembali dengan iman dan takwa. Maka marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa bumi bukanlah benda mati. Ia melihat, mendengar, dan merasakan. Ia menyimpan ingatan tentang kita, dan kelak ia akan menjadi saksi paling jujur di hadapan Allah. Bekal sebelum kembali ke tanah. Saat seseorang wafat, pertanyaan yang paling penting bukanlah di mana ia dikuburkan, tapi bagaimana ia meninggalkan dunia. Apakah ia membawa bekal? Apakah amalnya cukup untuk membuat bumi tersenyum saat menerimanya? Atau justru tubuhnya hanya beban dosa yang bahkan tanah pun enggan menyentuh? Bekal itu bukan harta, bukan pula popularitas, jabatan, atau pengaruh. Bekal yang sesungguhnya adalah iman, amal syaleh, zikir, dan taubat. Bekal yang tak terlihat oleh mata manusia, tapi disaksikan oleh langit dan bumi. Setiap sujud adalah tabungan. Setiap istighfar adalah perisai. Setiap salat yang dikerjakan dengan khusyuk adalah bekal yang akan bercahaya di dalam gelapnya tanah. Maka siapa yang paling banyak mengumpulkan amal itu, dialah yang paling ringan saat dikembalikan ke bumi. Betapa banyak yang berfokus mengumpulkan dunia, tapi lupa menyiapkan tempat kembali. Betapa banyak yang sibuk menata rumah di atas tanah, tapi lupa menyiapkan tempat peristirahatan di dalam tanah. Ketika malaikat maut datang, tak ada lagi kesempatan membeli waktu. Tak bisa lagi mencari tambahan amal. Semua yang kita miliki adalah apa yang telah kita tanam. Maka beruntunglah mereka yang hidup dengan sadar bahwa mati bisa kapan saja dan bumi tak selalu menyambut dengan senyum. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita memperbanyak mengingat kematian, bukan untuk melemahkan semangat hidup, tapi untuk menguatkan arah hidup, karena mereka yang mengingat mati
akan memperbaiki hidupnya. Tanah hanya bisa menerima mereka yang membawa izin dari langit. Izin itu adalah hati yang bersih dan jiwa yang bertakwa. Jika kita kembali dalam keadaan seperti itu, niscaya bumi akan menjadi tempat istirahat yang indah sebelum hari kebangkitan tiba. Tak perlu takut miskin jika hidupmu kau gunakan untuk berbuat baik. Karena Allah telah menjamin rezeki tapi belum menjamin surga, maka kejar yang lebih tinggi, siapkan bekal sebanyak-banyaknya dan jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Bumi bukan akhir, tapi ia adalah awal dari kehidupan yang lebih panjang. Awal dari perjalanan menuju surga atau neraka, maka kitalah yang menentukan bagaimana bumi menyambut kita saat waktu kembali itu tiba. Jejak yang kita tinggalkan. Setiap langkah di dunia ini meninggalkan jejak. Jejak itu tak selalu terlihat oleh mata manusia, namun tercatat rapi di sisi Allah dan disaksikan oleh bumi. Langkah menuju masjid akan bersinar. Langkah menuju tempat maksiat akan menjadi noda. Lisan yang berkata jujur, tangan yang membantu sesama, semuanya meninggalkan bekas di bumi. Bahkan tempat kita biasa sujud akan menjadi saksi kelak. Rasulullah bersabda bahwa setiap tempat yang disentuh oleh kening seorang hamba dalam sujud akan menjadi saksi kebaikan pada hari kiamat. Maka tanyalah dirimu, seberapa banyak tanah yang pernah merasakan sujudmu? Dunia ini ibarat pasir yang merekam setiap pijakan. Jika kita terus berjalan dalam kemaksiatan, maka pasir itu akan berbisik dalam diam, ia berjalan menjauh dari Allah. Tapi jika kita berjalan dalam taubat dan amal syaleh, maka pasir itu akan berkata, ia berjalan menuju ampunan. Jangan tunggu tua untuk meninggalkan jejak baik, karena kematian tidak menunggu uban. Tanah tak bertanya umur saat memeluk tubuh, maka lebih baik kita tinggalkan dunia dalam keadaan bumi tersenyum karena kehadiran kita, bukan bersedih karena kita tak pernah memberi kebaikan padanya. Setiap tempat yang kita lalui, setiap orang yang kita temui, semuanya menjadi saksi. Apakah kita membawa cahaya dalam perjalanan hidup atau kegelapan? Apakah kita menjadi sebab orang lain semakin dekat dengan Allah atau justru menjauh? Jika hari ini engkau berjalan di atas bumi tanpa membawa cinta kepada Allah, maka khawatirlah, karena mungkin bumi hanya menahanmu karena terpaksa, bukan karena cinta. Tapi jika engkau berjalan membawa iman, maka bumi menanti kepulanganmu dengan haru dan rindu. Bukan kematian yang harus ditakuti, tapi kehidupan yang tidak memberi arti. Bumi tidak peduli seberapa terkenal atau seberapa kaya kita, tapi ia peduli pada kebaikan yang kita sebarkan di atasnya. Karena kebaikan itulah yang membuatnya bersaksi dengan tulus. Jadilah hamba yang kehadirannya dinanti dan kepergiannya diratapi oleh tanah. Bukan karena dunia kehilangan satu tubuh, tapi karena bumi kehilangan satu jiwa yang menghidupkan kebaikan di atasnya. Itulah kemuliaan sejati. Maka mari kita koreksi jejak hidup kita hari ini. Sudahkah langkah kita menuju kebaikan? Sudahkah kata-kata kita menyembuhkan hati orang lain? Jika belum terlambat untuk memperbaikinya. Karena bumi masih sabar menunggu dan Allah selalu membuka pintu kembali. Bumi tak mampu menelan orang-orang tertolak. Ada kisah yang membuat hati bergetar tentang mereka yang ketika wafat, jasadnya ditolak oleh bumi. Tanah menjadi keras, liang menjadi sempit, dan jasad itu seperti ditolak oleh rumah terakhirnya. Mengapa bisa begitu? Karena hidupnya jauh dari cahaya Allah. Dalam sejarah para pendosa, ada yang tubuhnya dikeluarkan kembali oleh tanah. Ada yang liang kuburnya berubah sempit dan menakutkan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa bumi tidak sudi menjadi tempat kembalinya orang-orang yang merusak. Mereka yang hidup dalam kezaliman, dalam dosa besar, dalam kesombongan terhadap perintah Allah, mereka tak hanya dibenci langit, tapi juga dibenci bumi. Karena bumi menyimpan kehormatan, ia hanya ingin menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang memuliakannya dengan iman.
Kubur bukan sekadar lubang dalam tanah. Ia adalah pintu menuju alam barzakh. Jika pintu itu gelap dan sempit, maka seluruh perjalanan setelahnya pun akan menjadi derita. Tapi jika pintu itu lapang dan bercahaya, maka itulah pertanda indahnya sambutan bumi atas jiwa yang bersih. Kita bisa menipu manusia dengan wajah manis dan kata-kata baik, tapi kita tak bisa menipu bumi. Ia tahu siapa yang sering bersujud dan siapa yang hanya bersandiwara. Maka bersiaplah, karena kita sedang berjalan menuju pelukan terakhirnya. Bayangkan jika bumi tidak sudi menerima tubuh kita. Bayangkan jika tanah menolak, menutup tubuh yang selama hidupnya meremehkan perintah Allah. Itu bukan azab besar, tapi itu cukup untuk membuat ruh bergetar ketakutan di awal perjalanan panjangnya. Rasulullah mengajarkan bahwa orang mukmin ketika wafat akan disambut oleh bumi dan didoakan oleh para malaikat. Tapi orang munafik dan pendosa besar akan ditolak, didoakan keburukan, dan disempitkan liang kuburnya hingga tulangnya saling merapat karena tekanan tanah. Maka hari ini adalah waktu terbaik untuk bertobat, untuk memohon agar bumi bersedia memaafkan jejak buruk kita, agar ia menerima kita dengan lapang, bukan dengan murka, dan agar kubur kita menjadi taman dari taman-taman surga, bukan lubang dari lubang-lubang neraka. Bumi adalah makhluk Allah yang taat. Ia tahu siapa yang layak dipeluk dan siapa yang pantas dijauhkan. Maka perbaikilah hubunganmu dengan bumi, dengan sesama dan dengan Tuhanmu. Karena tempat kembalimu sedang menunggumu, dan itu bukan rumah, tapi tanah. Kubur, rumah pertama kehidupan abadi. Kubur bukan akhir, ia adalah awal dari hidup yang sebenarnya. Hidup yang tak lagi dihitung dengan jam atau hari, tapi dengan amal dan dosa. Ia adalah pintu ke akhirat, tempat perhentian pertama dalam perjalanan panjang menuju surga atau neraka. Rasulullah SAW bersabda, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Maka bukan masalah di mana kita dikubur, tapi dalam keadaan apa kita masuk ke dalamnya. Bagi orang-orang syaleh, kubur adalah tempat istirahat. Ruh mereka tenang. Bumi menyambutnya seperti sahabat yang telah lama menunggu. Bahkan mereka bisa melihat tempatnya di surga dari dalam kuburnya. Mereka tersenyum meski jasadnya tak lagi bernyawa. Tapi bagi pendosa yang tak pernah bertobat, kubur menjadi gelap dan menyiksa. Malaikat mungkar dan nakir akan datang. Pertanyaan tentang Tuhan, agama, dan Nabi akan diajukan. Jika tak bisa menjawab, maka kuburnya menjadi sempit dan menyakitkan. Siapa yang hidup dengan memuliakan Allah, akan dimuliakan di alam kubur. Tapi siapa yang hidup dengan menolak aturannya, akan ditolak bumi sejak awal. Inilah keadilan yang tak pernah bisa dilawan. Kubur juga menjadi tempat penantian. Di sana kita menunggu hari kiamat, menunggu saat dibangkitkan, dan waktu itu terasa lama, maka hanya amal baik yang bisa menemani kita dalam kesendirian itu. Di dalam kubur tak ada lagi keluarga, jabatan, atau harta. Yang ada hanya amal, maka jangan tertipu oleh kesibukan dunia, hingga lupa mempersiapkan tempat istirahatmu sendiri, karena tidak semua kubur adalah tempat tenang. Berdoalah setiap hari agar kubur kita menjadi lapang. Perbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, beristighfar, karena semua itu akan datang sebagai penolong. Bahkan surah Al-Mulk bisa menyelamatkan dari azab kubur. Jadikan setiap hari sebagai persiapan, karena cepat atau lambat, kita semua akan dikembalikan. Dan bumi akan memeluk kita. Semoga pelukan itu hangat, bukan menyakitkan. Semoga tanah itu lembut, bukan keras. Dan semoga Allah meridai kepulangan kita. Tanah yang merindukan hamba yang bersujud. Ada tempat-tempat yang menangis ketika seorang hamba pergi. Bukan karena tubuhnya sudah tiada, tapi karena keningnya tak lagi menyentuh bumi dalam sujud. Tempat-tempat itu menjadi saksi paling setia, menyimpan jejak kesungguhan doa, linangan air mata, dan rintihan yang tak terdengar oleh manusia.
Tanah di kamar yang menjadi saksi tahajud, sudut masjid yang menjadi tempat langganan sujud, bahkan sajadah lusuh yang menampung air mata pengakuan dosa, semuanya menjadi bukti bahwa ada hamba yang pernah begitu dekat dengan Tuhannya dan bumi merekamnya dengan cinta. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, tempat sujud seseorang akan bersaksi pada hari kiamat. Maka, jangan pernah remehkan satu sujud pun. Bisa jadi itulah sujud yang menyelamatkanmu kelak ketika semua saksi bicara dan lidah manusia dikunci. Bayangkan jika tanah yang kita pijak hari ini berkata di hadapan Allah, "Ya Rabb, Dia adalah hamba-Mu yang memuliakan kami dengan sujudnya, yang merendahkan diri di atas kami untuk mengagungkan asma-Mu." Betapa mulianya pengakuan itu. Tapi juga bayangkan jika tanah bersaksi, "Ya Allah, Dia berjalan di atasku dalam kemaksiatan. Dia langkahi aku untuk datang ke tempat dosa. Dia menodai tubuhku dengan kesombongan dan kelalaian. Na'udzubillahi min zalik." Itu bukan sambutan, tapi penolakan. Maka jadilah hamba yang meninggalkan rindu di atas bumi, bukan hanya ketika hidup, tapi setelah meninggal dunia. Biarlah bumi bersaksi bahwa kita adalah hamba yang mencintai sujud, mencintai tangis dalam doa, dan mencintai keheningan yang dipenuhi istighfar. Tanah itu tidak butuh kita, tapi kita yang butuh tanah. Tempat lahir kita, tempat berpijak kita, dan tempat kita akan kembali. Maka muliakanlah bumi ini dengan amal, dengan langkah yang lurus, dengan doa yang tulus, dan dengan ketaatan yang terus. Semakin sering kita bersujud, semakin dalam cinta bumi kepada kita. Karena bumi mengerti siapa yang membawa cahaya dan siapa yang membawa kegelapan. Ia bukan benda mati, ia makhluk Allah yang patuh dan setia. Semoga kita menjadi hamba yang ketika wafat, bumi membuka dirinya dengan lembut, tanah melapangkan kubur kita, dan tempat-tempat sujud merindukan kita, karena kita pernah hidup untuk mengabdi, bukan hanya sekadar hidup untuk menikmati dunia. Kehidupan yang dikenang oleh bumi. Sebagian manusia pergi dari dunia, tapi namanya hidup di langit. Sebagian lagi pergi, tapi bahkan bumi pun enggan mengenangnya. Apa yang membedakan? Amal dan keikhlasan. Karena hanya amal baik yang membuat bumi mengenang seseorang dengan keharuan. Sejarah telah mencatat para hamba yang begitu dekat dengan bumi. Umar bin Khattab ketika wafat ditangisi oleh Madinah. Hasan al-Bashri ketika wafat seakan dunia kehilangan cahaya. Mereka bukan sekadar meninggal, tapi mereka kembali ke bumi dengan kemuliaan. Kita pun akan mati. Tapi apakah hidup kita layak dikenang? Apakah tanah tempat kita berpijak akan bersaksi dengan air mata? Atau hanya menjadi tanah yang datar kembali, seolah tak pernah mengenal kita? Kehidupan ini singkat, tapi dampaknya bisa panjang. Sebuah sedekah yang ikhlas, sebuah kebaikan kecil, bisa menjadi warisan amal jariah yang membuat bumi mencintai kita bahkan setelah tubuh kita terkubur. Jangan menunggu menjadi orang besar untuk memberi arti, karena bahkan senyum yang ikhlas dan doa yang tulus bisa mengubah hati seseorang. Dan bumi merekam itu. Ia tahu siapa yang menabur cinta dan siapa yang menyebar luka. Bumi akan terus berputar, tapi ia tidak pernah lupa pada para kekasih Allah yang pernah menghidupkan malam, memberi makan fakir miskin, memaafkan dalam kesempitan, dan mencintai Allah di atas segalanya. Jika hari ini kita merasa kecil, jangan khawatir, karena Allah tidak menilai besarnya nama kita di mata manusia, tapi nilai kita di sisinya, dan nilai itu juga yang membuat bumi memperlakukan kita dengan kehormatan. Kita semua sedang menulis sejarah, bukan di buku tapi di atas bumi. Setiap langkah adalah huruf, setiap amal adalah kalimat, dan kematian adalah titik. Setelah itu, dunia akan membaca kita, dan bumi akan bersaksi siapakah kita sebenarnya. Maka sebelum napas ini berhenti, marilah kita tulis kisah yang layak dikenang, agar bumi tidak hanya menyambut jasad kita, tapi juga merindukan ruh kita.
dan semoga Allah mencintai kita sebagaimana bumi mencintai hamba-hambanya yang taat. Mari luangkan sejenak waktu untuk memohon kepada Allah. Doakan agar kelak kubur kita dilapangkan, diterangi, dan dijadikan taman dari taman-taman surga. Karena saat semua pergi dan tubuh kita dikubur sendiri, hanya doa dan amal yang akan menemani. Yuk berdoa mulai sekarang, sebelum terlambat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Zat yang menggenggam hidup dan mati setiap makhluk-Mu. Hamba-Mu ini memohon dengan penuh ketundukan dan kerendahan hati, agar Engkau berkenan melapangkan alam kubur kami. Jadikan kubur kami sebagai taman dari taman-taman surga, bukan sebagai lubang dari lubang-lubang neraka. Bila tiba saatnya ruh kami dicabut dan jasad kami dikembalikan ke tanah, maka ampunilah segala dosa dan khilaf kami, maafkan kelalaian kami dalam beribadah, dan terimalah amal-amal kami yang mungkin tak seberapa. Jangan Engkau jadikan kubur kami tempat penyempitan dan siksaan, tapi jadikanlah ia tempat istirahat yang damai, penuh cahaya dan rahmat-Mu, hingga kami dibangkitkan kembali dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Ya Rab, jika Engkau tak ridha pada kami saat nyawa kami diambil, maka tanamkanlah taubat yang sungguh-sungguh dalam hati kami sejak sekarang. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan lalai dan penuh maksiat. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri, agar saat kami dikubur, kami disambut dengan wajah berseri dan jiwa yang tenang. Kirimkanlah malaikat yang meneduhkan dan menyampaikan kabar gembira di liang lahat kami. Dan jangan biarkan kami sendirian dalam kegelapan tanpa amal yang mendampingi. Ya Allah, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami saat semua orang melupakan kami, dan lapangkanlah tempat kembali kami agar kami bisa menunggu hari pertemuan dengan-Mu dalam ketenangan dan harapan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, setelah segala hiruk-pikuk kehidupan, tubuh ini akan menjadi sunyi. Tidak akan ada lagi suara, tidak ada lagi kesibukan, hanya keheningan tanah dan kesendirian liang lahat. Di sanalah kita akan menyadari bahwa dunia ini benar-benar sementara. Seluruh amal akan dibawa, baik ataupun buruk. Bukan hartamu yang akan menemani, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi sujudmu yang tulus, istighfarmu yang lirih, sedekahmu yang diam-diam, dan air mata yang pernah jatuh karena takut kepada Allah. Itulah yang akan menerangi kuburmu atau justru menyiksamu. Bumi ini bukan hanya tempat tinggal sementara, tapi juga tempat kepulangan abadi sampai hari dibangkitkan. Maka betapa meruginya orang yang hidup tanpa bekal, yang berjalan tanpa arah, dan mati tanpa makna. Renungkan, apakah kita sudah menyiapkan sambutan bagi kepulangan kita sendiri? Apakah kita sudah melunakkan hati untuk bertobat? Sudahkah kita meminta maaf pada sesama? Sudahkah kita memperbanyak amal jariah yang akan terus mengalir setelah kita mati? Dunia ini akan melupakan kita, tapi bumi tidak akan pernah lupa. Ia akan menyimpan jejak kaki kita, akan menjadi saksi atas sujud atau maksiat kita. Maka jangan sampai tanah menolak jasad kita karena kita dulu menodainya dengan kesombongan dan kelalaian. Masih ada waktu. Selagi ruh belum sampai di kerongkongan, selagi nafas masih ada, selagi kita masih bisa bersujud, maka gunakanlah waktu yang tersisa untuk kembali, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Ketika malaikat maut datang menjemput, semoga ia datang dalam keadaan kita sedang bersujud atau sedang tersenyum karena telah ridha dengan takdir Allah. Semoga bumi menyambut kita dengan hangat dan langit membuka pintu rahmat bagi ruh kita. Dan semoga ketika tubuh ini diturunkan ke liang lahat, bumi berkata, "Selamat datang, wahai hamba Allah yang taat. Selamat kembali, wahai jiwa yang tenang. Kami telah merindukanmu." Itulah harapan tertinggi dari seorang hamba yang tahu bahwa hidup ini bukan tujuan, tapi perjalanan menuju keabadian. Sahabat langit jiwa, jika narasi ini menyentuh hati dan membuka ruang renungan dalam jiwa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Mari kita sebarkan pesan-pesan kebaikan yang mengingatkan kita
akan tujuan akhir hidup ini. Karena bisa jadi dari video inilah seseorang berubah dan bumi kembali mencintai langkah kita. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.